Mina, Genki ka? Di konten kali ini dengan suasana yang berbeda, Ya. kita di belakang kita laut. Sayang. Kita cuma pengen sedikit cerita aja tentang kehidupan kita di Jepang. Itu gimana? Perasaannya itu pengen pulang atau enggak atau gimana? Kita pengen cerita aja sedikit. Kalau kakak itu kan di Jepang udah lama ya. Udah Lumayan. sekitar berapa tahun? Berapa tahun ya? Kalau ditotalin ya. Soalnya kan kadang pulang, balik lagi, pulang, balik lagi. Dari muda sih, ya sekarang juga masih muda. Tahun 15-16 tahunan deh. 15-16 tahunan. Itu pernah ngerasain homesick enggak? Awal-awal doang sih, pas tahun pertama tuh, yang setahunan pertama. Kalau kesininya sih udah enggak sama sekali malah ya. Udah nggak mau pulang ya? Malah udah nggak mau pulang. Maksudnya kalau pulang pun ya paling sekedar sehelo, nyetorin muka doang. Kan orang tua kan masih ada, ibu kan masih ada, saudara-saudara juga masih ada. Ya paling kalaupun pulang tuh nggak betah di rumah. Bukan nggak betah di rumah, ya nggak betah gitu. Pengennya balik lagi ke sini ya. Jadi udah ngerasa rumahku tuh ya udah di sini gitu. Tapi pengalaman ya dari teman-teman di atas 5-10 tahun itu pasti rasanya itu nggak mau pulang. Kalau Bukannya udah- nggak mau pulang sih, udah betah lah ya istilahnya, udah betah dengan kehidupan di sini gitu. Kalau udah 10 tahun Ke atas ya, ke atas itu malah nggak mau pulang. Soalnya kan jiwanya udah di Jepang. iya kan karena udah terbiasa dengan kehidupan Jepang. Terus di sini kan apa tuh Benri itu Benri nggak repot gitu. Maksudnya nggak repot udah gitu ya, udah terbiasa dengan aktivitas di sini, gitu. kegiatan Terus di sini. kerjaan juga kan kalau nyari kerja di sini gampang, yang penting mau. Gitu. Ada kemauan sih ya. Terus udah gitu kan orang Jepang kan nggak ribet orangnya, maksudnya mereka tuh pada cuek-cuek gitu loh, mau ngapain aja bebas gitu. Nggak mau, istilahnya nggak ngurusin kehidupan Iya, orang lain, nggak musingin kehidupan gitu. orang lain. Ya mungkin ada sebagian tapi sedikit lah gitu. Ya. Karena mereka tuh sibuk dengan Kehidupannya mereka masing-masing, istilahnya. Di sini Paling yang rewel ya kayak udah umur yang mama ya. nenek-nenek ya, itu sedikit cerewet. Terus kalau misalkan sekarang disuruh pulang, misalkan harus pulang lagi ke Indonesia nih, mau ngapain coba? Kerjaan nggak ada kan, keluarga kita kan di sini ya, maksudnya keluarga besar di sana, cuman udah memiliki keluarga di sini. Iya, gitu. Kayak ya kita gini lah istilahnya, udah terbiasa gitu. tuh. Terus lu Kalau betah nggak? aku dibilang Tapi dia mau pulang mulu ngomongnya. Iya. mau pulang dibilang betah, masih sebenarnya betah. Mungkin karena aku masih baru ya di sini, baru 4 tahun. Itu ngalamin homesick selama setahun 2 tahunan, itu masih homesick. Dan kalau sekarang dibilang mau pulang itu karena berat di adik aku gitu. Maksudnya apalagi di kondisi kayak gini ya, kayak corona begitu. Terus adikku juga di Jakarta itu nggak ada, namanya orang tua udah nggak ada ya, simpainya tuh khawatirnya tuh ke adikku doang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah agak legaan. Karena adikku di kampung, jadi ya aku udah sedikit plong. Dibilang mau pulang, ya udahlah, mau gimana, corona juga ya, nggak bisa pulang lagi corona, dan kebetulan lagi corona kita nggak bisa pulang. Tadinya kita niat berdua itu tahun ini mau pulang, loh. ya, Udah janjian. mau Udah jalan-jalan janjian. bareng ke sana ya. Mau jalan-jalan, istilahnya ya mau refreshing. Cuman nggak bisa karena
Satu corona, terus kalau misalnya pulang pun kita harus izin kerja itu pasti lama. Soalnya kan ada karantina juga kan di sana, karantina seminggu 2 mingguan. Tapi Terus- kalau gomennya, kalau lu kan kalau pulang misalkan nih, betah kan di sana? Betahnya kalau keluar, betahnya kalau main. Hmm. Maksudnya betahnya kalau main kan istilahnya udah lupa gitu, lupa. Cuman kalau misalnya di rumah terus, Mm-mm. itu pengennya balik lagi ke pengen cepet-cepet ke Jepang gitu sih. Tapi nggak betah. Seminggu maksimal seminggu lah. Kalau pulang tuh gimana ya, maksudnya kayak Kayak nggak ada kehidupan. kayak asing. Maksudnya beda ya, Iya. beda kehidupan. Kayak asing aja gitu, maksudnya kayak gimana. Terus kayak misalkan nih, kayak kan kalau orang Jepang itu dikit-dikit sumimasen gitu kan, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit gomenasai gitu. Pas ketika gue pulang ke sana pun apa ya, udah terbiasa dengan budaya di sini. iya, maksudnya kalimat-kalimat seperti itu tuh malah nih ada suatu cerita nih. Gue pergi belanja ceritanya ke pasar tapi deket rumah gitu. Pasar Naik angkot, tradisional. iya naik angkot, ceritanya naik angkot gitu. Udah gitu pertama udah nggak tahu kan itu uang ongkos tuh berapa tuh, udah nggak tahu. 5.000 rupiah misalkan, 5.000 rupiah apa 10.000 rupiah itu besar apa kecilnya itu udah nggak tahu gitu. Pas mau bayar tuh nanyain ke mbaknya yang di sebelah, mbak ongkos dari sini ke sana berapa gitu kan. Udah gitu udah ceritanya nih pas belanja terus mau pulang kan harus nyebrang kan nggak kayak di Jepang ya. Kalau di sana kan maksudnya nggak ada apalagi lampu di kampung, merahnya. nyebrang aja nyebrang gitu aja. ya. Pas mau nyebrang itu gue mau ketabrak motor deh, maksudnya udah nggak tahu gitu, udah panik gitu, ini kapan nyebrangnya Iya, gitu. iya. Jadi kayak gimana ya, kapan stopnya, ini boleh nggak di stop gitu. Pas mau ketabrak itu kan di sini gue udah terbiasa asimasen gitu, gue minta maaf loh, gue yang mau ketabrak tapi gue yang minta maaf gitu, asimasen gitu. Terus dan itu pakai bahasa Jepang pula. Jadi kan nggak ngerti mereka. Asimasen bilang. Pas udah gitu Gimana sih gitu. iya malah dipelototin. Gue yang mau ketabrak, gue yang minta maaf, tapi gue yang mau yang dipelototin gitu. Marah. Iya. Ya itu bedanya dari masalah kayak gitu aja, kayak lalu lintas. Apalagi kan namanya kalau di Jepang itu penting banget, maksudnya iya di nomor satuin lah ya istilahnya, kayak lalu lintasnya Jepang itu tuh bener-bener peraturannya itu bener-bener disiplin banget. Itu walaupun jalan kaki, walaupun di jalanan kecil itu misalnya kayak di gangan aja kan biasanya ada lah ya jalanannya kecil, itu ada lampu merah untuk penyeberangan pejalan kaki pun itu ada. Itu walaupun nggak ada mobil, kalau misalnya itu lampunya merah, kita tuh mereka tuh bener-bener nggak nyebrang loh, walaupun nggak ada mobil pun mereka nungguin. Bedanya itu sih. Kalau di Indonesia mah kan jangankan di jalanan kecil, jalanan besar aja banyak mobil yang nyebrang aja, ya nyebrang di mana aja ada mobil pun sedikit, masih jauh aja sedikit nih, masih jauh main nyebrang aja. Kalau di sini bener-bener nggak boleh, bener-bener ada aturannya. Jadi kalaupun pulang kita mau ngapain gitu, coba udah harus dari nol lagi kan. Iya. Kalau Semuanya misalnya udah mau menetap di sana ya beda, cara kayak misalnya berpikir mau pulang udah cuman kita main udah doang. cara berpikir kita udah beda Udah gitu. beda. Maksudnya udah beda gitu. Makanya kalau misalnya kita ngelakuin apa di sini, ada hal yang nggak bisa diterima sama Orang sana. Orang Indonesia yang tinggal di Indonesia gitu. Tapi pengalaman aku ya Kak, waktu pertama aku ke Jepang, terus berapa bulan, setengah tahunan lah ya. Terus pas pulang bukannya mau menyombongkan diri, mentang-mentang udah dari Jepang gitu ya, bukan, cuman pas pulang itu, pas dijemput kan naik mobil nih. Namanya Jakarta, jalanan Jakarta tahu sendiri dong macetnya udah kayak apa. Itu kesel sendiri loh, maksudnya ya Allah macet banget. Terus orang
main klakson aja, terus kayak motor main selap-selip aja gitu. Itu gondok sendiri loh. Kenapa gondok? Karena kalau di Jepang itu, kalau mobil misalkan nggak ada yang darurat ya, itu nggak boleh loh yang namanya klakson. Itu benar-benar nggak dibolehin. Nggak boleh. Misalnya, kecuali misalkan ada lampu merah, misalkan di depan kita ada mobil, terus lampu merah itu udah hijau. Kalau misalnya mobil itu nggak jalan-jalan, baru boleh yang namanya ngelakson, maksudnya kasih tahu oh itu udah hijau loh, itu baru boleh. Cuman kalau misalnya kayak tanpa sebab klakson, maksudnya Ya nggak boleh. kayak Di sini apa itu, ya? iya, Ya klakson itu bener-bener yang darurat gitu. Kayak misalnya lagi jalan, ya kita harus ngikutin speeding, harus ngikutin kecepatan yang di depan kita gitu. Misalkan kayak yang naik sepeda aja, kan ada yang biasanya kerincing gitu ya. Itu kan sama yang pejalan kaki kan itu dijadiin satu. Misalnya kalau ada pejalan kaki di depan, kita nggak boleh loh yang namanya kerincing sembarangan tuh, kita nggak boleh loh. Kita harus ngikutin dia, tahu nggak sih? Kecuali dianya tahu dia minggir baru kita lewat. Kalau nggak boleh loh. udah tahu peraturan ya sekarang ya. Iya, makanya waktu dulu aku pertama kali naik sepeda itu sama om aku, tanteku tuh diomongin, maksudnya itu Yuli nggak apa-apa naik sepeda. Itu kalau misalnya ada lampu merah, kalau lampu merah harus berhenti loh, gitu. Sampai segitu. Iya, maksudnya takut tiba nggak ada mobil, nggak ada siapa-siapa, main nyelonong aja. Itu tuh bener-bener dipikirin sampai situnya tuh bener-bener dipikirin gitu, bener-bener harus dikasih tahu gitu. Nih gue ada cerita dulu waktu pertama kali ke Jepang. Nggak pertama kali sih, ya pertama kali ya, maksudnya baru ke Jepang nih. Waktu itu kan lagi musim hujan, lah, hari itu lagi hujan. Gue mau pergi kemana ya pergi keluar, terus jalan kaki di trotoar itu kan Itu di Jepang ya? Di Jepang. Nah dari arah sana juga ada pejalan kaki juga cowok. Nah kita sama-sama kasasasu, pegang payung udah gitu. Pas kita deketan gitu, si payungnya itu Nyenggol gitu. Terus dia bilang oh gitu kan, tapi kan gue nggak tahu ya maksud pada saat itu kan gue nggak tahu budaya Jepang seperti apa. Itu kan kayak kena gitu. Terus pas udah begitu, si orang Jepangnya itu, cowok itu langsung balik badan, langsung dia sumimasen katanya gitu, minta maaf. Ya, maafkan saya. Padahal kan nggak sengaja. Padahal gue kan nggak marah, cuman bilang payungnya kena gitu, cuman aisatsu kayak ya terus kaget, maksudnya ya kan apa gue sih? cuma gini, nggak sengaja ngomong begitu juga gitu kan. Iya karena mungkin di sana udah kebiasaan. Kalau di sana kan gitu kan, ini kena gitu kan, dia bener-bener langsung balik badan gitu loh, Dek. Balik badan sumimasen gitu lah, kok minta maaf orang nggak ada yang salah gitu, orang kita nggak salah, orang gue juga nggak marah. Nah dari situlah maksudnya hebat dari ya orang hal Jepang. kecil Dari hal seperti kecil itu orang Jepang tuh pun bener-bener minta maaf, iya, bener-bener iya. sopan banget sih sebenarnya. Nah dari situ tuh hebat, maksudnya orang Jepang tuh bukan disiplin terus menghargai perasaan ya, orang lain gitu loh, lebih menghargai, mereka lebih peka gitu loh, lebih kayak misalnya kita ngapa-ngapain di depan mereka aja tuh mereka masih bodo amat gitu kan. Istilahnya begitu, benar-benar kebudayaannya beda ya. Terus kalaupun misalkan kayak dulu banget gitu, waktu baru-baru datang gitu kan, pulang kerja diajakin nomikai gitu kan. Maksudnya nomikai apa gitu kan, nggak ngerti ya maksudnya. Jadi di Jepang itu kayak apa namanya tuh, kebudayaan ngumpul meeting kayak gitu, kayak pulang kerja misalkan entah diajakin, biasanya bos ya yang ngajakin ya kayak gitu ya. Jadi meeting, tapi meetingnya itu Sambil di kayak restoran gitu, restoran makan gitu, dan pasti ada osakenya gitu, minuman alkohol
tapi kan ya minum-minum lah, Minum-minum. tapi bukan buat enggak, mabok-mabok, enggak bukan buat begitu. kalau Kalau iya, di sini kan kayak alkohol osake begitu kan, bisa buat masak juga ya. apa kebudayaan mereka kan itu futsu Ada udah yang- biasa ya ada minuman yang buat seperti itu ya. Bahkan masak pun kan Masaknya pakai osake, dipakai kayak osake. kirin gitu kan. Iya. Gitu kayak gitu maksudnya. Jadi di sini tuh orang mabok tuh ngelihat orang mabok udah biasa, biasa. gitu. Kalau di Indonesia, kalau di negara sendiri lihat orang mabok ketakutan kita ya. Nah, kalau Kayak kita orang, iya kayaknya orang jahat iya, banget gitu iya, ya. iya, image-nya itu Image-nya jelek tuh kayak banget. orang jahat Kalau banget. di sini tuh lihat orang Jepang malah kita itu dasar orang mabok, malah Ini kita udah begitu doang gitu. Udah biasa banget. Iya, udah Apalagi kalau biasa. misalnya udah maksudnya udah ngelihat dunia malam, bukan dunia malam yang gimana-gimana. Kalau di sini kayak Nah, itu kita jalan-jalan malam-malam, ya itu pemandangannya ya seperti itu gitu. dan Soalnya nggak kan takut sama sekali. Enggak. Maksudnya beda sama kayak kalau di kita kan takut dibegal lah, kalau kita jalan malam-malam nih takut dibegal lah, takut apalah gitu. Kalau Dan- di sini ya maksudnya iya biasa aja. udah biasa. ya kecuali kalau misalkan malam-malam jalan sendiri di tempat gelap ya takut. Beda lagi ceritanya. Dan banyak kalau misalnya kayak weekend atau udah malam-malam gitu, tapi banyak juga sih polisi yang patroli gitu ya istilahnya. Walaupun semabok-maboknya mereka tuh nggak, emang sih ada sebagian orang yang Ada. maboknya itu Yang rese. gitu. Ya, paling kalau mabok di sini tuh bukan buat ngebegal atau buat memalak Enggak. orang, enggak. Paling ya Happy-nya mereka happy. kayak kumpul-kumpul. kalau yang rese paling nyenggol Iya. gitu, berantem itu paling anak muda ya. itu pun yang udah bener-bener mabok ya, Mm. yang udah maboknya yang udah bener-bener Tapi langsung kan mabok. datang polisi, langsung. langsung beres hari itu juga. Polisi di sini cepet loh, Cepet. cepet loh. cepet. Ini dia ngapain tadi merintulin. Gitu bedanya di Indonesia sama di Jepang. Jadi Kebudayaannya. iya, jadi Ya emang sih ya. Maksudnya Udah. setiap negara itu memiliki kebudayaan masing-masing gitu ya. Cuman ya dari perbedaan masalah kehidupan di sana sama di sini tuh bukannya kita mentang-mentang udah di Jepang terus Enggak. kita kita enggak suka, bukannya enggak suka, kita cuma cinta Indonesia loh, maksudnya cinta Indonesia, maksudnya bukan kita nggak ngebandingin apa, bukan apa, bukannya mau ngejatuhin Enggak lah. kehidupan di sana, bukan. Cuman kalau di sini bisa, kenapa gitu, di sana kenapa orang-orangnya ayo dong gitu, maksudnya Berpikirnya, sedikit berubah untuk kehidupan, untuk kemajuan di sana Nggak gitu. bisa lah. Kayak misalnya nggak sekarang, bisa deh, makanya nggak bisa. bukannya kita mau ngejatuhin negara kita sendiri ya. Kayak gini contohnya misalkan corona gitu kan. Kayak misalnya pakai masker pun susah banget ya. Tapi susah lah, nggak bisa. Kalau di sini karena emang dari zaman dulu ya, dari zaman sebelum ada corona pun mereka itu udah bener-bener masker tuh, apalagi di musim dingin ya. dan juga maksudnya di Jepang kan kayak peraturan hukumnya itu kan ketat banget gitu, apa-apa bisa didenda gitu, dan polisi tuh nggak bisa Nggak ada disogok yang namanya gitu. ditilang bayar di Disogok tempat tuh nggak ada. Bikin SIM juga ada yang nanya. Aduh, iya, Kan gue bikin SIM. enggak gue ditanya Kalau sama misalnya seandainya bikin SIM kayak di Indonesia itu gampang, gue udah bisa sama ada yang nanya ke gue, ada yang nanya, lu bikin SIM nembak Mogok ya. nembak apa? Nggak bisa lah di Nggak Jepang ada. bikin SIM, mana ada. Nggak ada. Walaupun kita Harus- bayar mahal nih ya, misalkan Nggak bisa. bayar berapa kan, 30-an ya, 30 jutaan juta lah ya. lebih. Itu bayar SIM 30 juta. Itu pun bayar SIM itu berlaku dalam 1 tahun misalkan. Itu ujian kalau misalnya Gagal. Bayar lagi lah. enggak lulus itu dalam setahun masih gratis. Maksudnya ya udah lu coba lagi sampai lulus. Tapi kalau Tapi misalnya nggak nyampe setahun loh, gue aja dapat SIM cuman sebulan kan lebih. kalau itu masa berlaku itu duitnya. Iya. Kalau misalnya udah lewat dari masa berlakunya, ya kita harus bayar lagi walaupun kita enggak. Tapi 1 tahun ada yang sebodoh itu. Adalah pasti. Ada. Adalah Kak. Ada. Gitu. Kalau Iya. misalnya segampang itu cuman bayar. Nggak bisa Nih. di sini tuh bener-bener nggak bisa disogok bisa. sama uang, nggak bisa.
bener-bener ujiannya pun bener-bener ujian kayak sekolahan loh, bukan ujian nyetir doang, enggak. Iya, Kalau sekolah tes tulis. ujian nyetir mungkin gampang ya, maksudnya ya Kita harus tinggal kita ini, kayak sekolah gitu, terus sekolah gimana sih ujian nggak sekolah? lulus, ujian lagi, nggak lulus ujian lagi. Iya. Makanya, dan duitnya pun gede. Lumayan. Nggak kayak di Indonesia. Lumayan. Kalau mobil berapa ya, kalau di Indonesia sejutaan kali ya, Nggak tahu. nyogok. Ini yang penting udah bisa, itu pun udah bisa, yang nggak Hari- tahu lalu lintas kan Ya, banyak kan Kak. hari gini masih bisa nyogok. Nggak, bener-bener gue nggak tahu loh sekarang Indonesia kayak gimana, nggak tahu loh bener. Bahkan nih kemarin gue bongkar-bongkar apa namanya tuh, kayak gudang gitu, gudang tempat simpenan barang yang nggak dipakai. Terus ada laci, gue buka, ada duit rupiah dong, ada duit rupiah. Tapi ya yang waktu 4 tahun gue pulang ke Indonesia 4 tahun lalu gitu. Terus kalau sekarang kan lihat di kayak di Facebook, di video apa gitu, uangnya kan udah berubah ya, Ada udah yang baru udah ya. berubah. Nah. Yang nominal besar itu berubah. Ya terus itu kalau dibawa ke Indonesia masih laku apa enggak gitu? Masih Masih ya? Masih. Masih itu nggak tahu, gue bener-bener nggak Masih. tahu. Terus harga bakso semangkok sekarang berapa? Nggak tahu loh beneran. 20.000 Masih. apa 20.000 itu 20.000 gede apa enggak? Iya. Itu udah nggak tahu. Itu. Maksudnya macam-macam ya. Tapi ada kangennya juga ya kadang. Aduh kangen, pengen kesini, pengen ke situ gitu. Aku tuh kangen tuh kalau misalnya lagi nonton entah di TV ya atau di YouTube gitu, misalkan lagi ada suasana kota Jakarta, entah kota perkampungan, itu tuh bener-bener ya lo pengen ngelihat itu gitu, pengen ngelihat kemacetan di sana. Itu tuh yang bikin kangen sih sebenarnya, begitu-begitunya tahu tuh sama makanannya ya. Cuman kalau makanan di sini sih sebenarnya Sekarang sedikit masih udah- ada ya, kayak online gitu. Sekarang ada. udah bisa nggak kayak dulu. Zaman lu enak, sekarang zaman kita, zaman gue dulu. Zaman dulu Boro-boro dulu mah ada YouTube, Kangen ya, kangen. boro-boro ada WA, boro-boro ada Facebook. Zaman baheula ya. Kalau mau nelpon aja susah, tau, udah mahal. iya. Kalau sekarang kan Sekarang udah ada benar-benar Line, ada internet. WhatsApp ya. Jadi Maksudnya video segala call mudah. juga bisa. Kalau misalnya Segala zaman mudah dulu sekarang. pakai nomor telepon, dan itu Iya. mahal banget. Mahal banget loh. Dan kalau misalnya mau murah pakai ada kartunya ya. Ya. Beli di kombini itu. Dan jangan sampai dari Indonesia yang ke Jepang, itu pasti mahal banget. Lebih mahal lagi. Se-hello itu dulu ya, zaman dulu. Halo gitu, diangkat aja, bilang halo aja tuh 3.000 loh. 1 detik 3.000. Mahal. Nggak tahu deh kalau sekarang. Makanya nggak tahu sekarang tuh. Tapi pengen pulang ini tuh sebenarnya. Sebenarnya udah 2 tahun. Aku udah 2 sekitar tahun ya? 2 tahunan nggak Udah pulang. 4 tahun malah. Jadi cerita untuk kehidupan di sini, nanti kita bakalan cerita-cerita lain lagi, entah lebih dalam lagi kebudayaan di Indonesia, di Jepang itu seperti apa, Ya. kehidupannya mereka seperti Dan apa. itu silau. Ini tuh silau tau. Ini sebenarnya panas banget loh, sumpah. Panas Walaupun laut ini Aduh, ini tuh udah jam panas. 3. Jam 3. Padahal ya jam 3 ini udah kayak jam 12 kalau di Indonesia. Lagi panas. banget. Udah Terik-teriknya di pakai Indonesia. itu. Ntar ngeliatin kita terus. Ya udah, Ya untuk udah konten ya. kali ini kita akhiri dulu. Kalau kita samaan loh. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis. Untuk teman-temanku yang dimana saja, Teman-teman yang melihat. kalau suka ya di like, kalau mau ngikutin kita ya di subscribe. Tapi ikutin ya, kalau bisa ikutin terus lah video-video kita. Tonton sampai habis. Ya sudah ya, teman-temanku, dari Sabang sampai Merauke.
Sampai ketemu Bagus. lagi. Sampai ketemu lagi. Bye bye.